Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk melakukan silaturahim karena akan banyak kandungan nilai yang akan kita temui ketika kita melaksanakan silaturahim. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan pada saudara-saudara yang kita datangi. Dalam program wisata dakwah kali ini, ada sebuah program yang akan kita lakukan, yakni program kunjungan ke sebuah wilayah di Barat Sumatera, yaitu Pulau Mentawai. Salah satu yang akan kita lihat adalah bagaimana kondisi seorang da'i dan juga bagaimana sebuah pesantren yang satu-satunya berada di Kabupaten Sipora bisa tetap berkembang dan bahkan eksis hingga saat ini. Sebuah kisah yang jauh dari mata kita, bahkan jauh dari telinga kita, tapi kemudian mampu memberikan sebuah motivasi bagi kita yang mampu melihat dan mengambil hikmah di dalamnya. Baik, untuk lebih lengkapnya kita akan langsung menyaksikan bagaimana aktivitas dakwah di wilayah Mentawai. Mentawai, kepulauan yang tidak hanya menyimpan pesona alam yang indah, namun terdapat cerita perjalanan Islam di dalamnya. Mentawai adalah nama sebuah kepulauan yang terletak di 150 km dari Samudra Hindia, yang terdiri dari 4 pulau-pulau besar, yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Di mana dari kepulauan besar itu dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang dihuni oleh masyarakat suku Mentawai di lepas pantai Sumatera Barat. Awal masuknya Islam di kepulauan ini melalui perairan sekitar tahun 1930. Dengan banyaknya pedagang muslim yang hadir, maka hampir semua gadis Mentawai dipinang oleh cendekiawan muslim, sehingga penyebaran Islam dapat mudah disiarkan ke pelosok desa. Berjarak sekitar 8 km dari pelabuhan Siuban, terdapat sebuah pondok, yakni pesantren Hidayatullah. Yayasan ini didirikan pada tahun 1996 atas perintah dari Hidayatullah Pusat. Pesantren ini dipimpin oleh Ustadz Mustaqim Dalang. Ia hadir pada tahun 1997 di Mentawai. Dengan cara bersilaturahmi kepada masyarakat Sikere, Ustadz Mustaqim mengenalkan Islam dengan menunjukkan akhlak yang baik kepada anak-anak Mentawai. Saya ke Mentawai ini adalah ditugaskan oleh Hidayatullah Pusat Balikpapan untuk pengembangan dakwah di Sumatera. Meski awalnya Islam sulit diterima, namun keikhlasan Ustadz Mustaqim menjadikan hidayah Allah turun di Mentawai. Memang sebelumnya sudah banyak dai yang pernah bertugas di Mentawai, khususnya di wilayah Tua Pejat dan daerah transmigrasi ini. Ya, kita harus mengakui bahwa dai-dai tersebut sudah banyak memberikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat yang ada di sini. Di pondok pesantren ini dididik 65 orang santri asli putra Mentawai, yang 53 diantaranya adalah mualaf. Hingga saat ini tidak hanya hafalan Al-Quran, akidah, dan fikih yang diajarkan kepada para santri. Mereka juga dibekali keterampilan agar pada suatu hari mereka dapat mengembangkan untuk usaha.
Adapun keterampilan yang diberikan antara lain cara membuat roti, berternak, dan berkebun. Kondisi yang saya lihat di Mentawai khususnya Tua Pejat dan sekitarnya pada tahun 97 itu memang sangat memprihatinkan. Kenapa? Ada masjid tapi kegiatan sholat 5 waktu tidak pernah ada di masjid. Bahkan nyaris sholat Jumat pun tidak dilaksanakan karena kekurangan dai, tidak ada khatib. Di pesantren Hidayatullah terdapat 60 santri yang dibina. Bagi Ustadz Mustaqim, para santri itu yang akan menggantikannya menyebarkan Islam di bumi Sikire kelak. Amanah yang diberikan Ustadz Mustaqim itu sangat bermanfaat dalam diri saya, sangat berguna, karena saya berhasil untuk memacu, ya, untuk mendapatkan kepercayaan itu sendiri. Adanya pesantren Hidayatullah di Kepulauan Mentawai memiliki nilai positif. Hal ini terlihat jelas dari opini masyarakat sekitar yang banyak menitipkan anak-anak mereka untuk belajar mendalami Islam di pesantren tersebut. Keberadaan pesantren Hidayatullah adalah bagi kami merupakan aset yang sangat besar, terbukti membawa perubahan terhadap tatanan umat, terutama dengan keberadaan pesantren Hidayatullah. Perjalanan dakwah kita lebih bagus, artinya lebih terkoordinir dengan dibinanya ibu-ibu, sehingga yang semula tidak pernah nampak, jarang sekali orang yang menggunakan busana muslimah, sekarang sudah mulai, bahkan boleh dikatakan umat Islam kita mungkin 80% sudah pakai busana muslimah. Artinya itu adalah salah satu pengaruh yang sangat besar dengan keberadaan Hidayatullah. Selama keberadaan pesantren ini dari sini, kayaknya saya berkenal ya dekat sama keluarganya Pak Ustadz, yaitu sebagai pemimpin Hidayatullah di Mentawai ini kan. Kalau bagi saya pribadi lega sekali rasanya. Saya sangat minta syukur kepada Yang Maha Kuasa setelah saya berdekatan dengan keluarga pesantren Hidayatullah. Satu-satunya saya anggap itu adalah keluarga saya yang dekat. Salah satu wujud nyata Baitul Mal Hidayatullah sebagai lembaga amil zakat nasional yaitu memberikan bantuan sebuah speedboat kepada salah satu dai di Kepulauan Mentawai. Dengan bantuan bot ini yang jelas, yang pertama frekuensi daripada dakwah dai yang bersangkutan itu akan meningkat. Yang tadinya misalnya dia hanya bisa menjangkau dengan berjalan kaki atau naik sampan dayung, ya, itu memakan waktu yang hampir 1 hari penuh. Dengan ada bantuan mesin speedboat ini, berarti itu bisa ditempuh dengan waktu 2 atau 3 jam untuk mencapai objek dakwah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dai yang bersangkutan juga bisa memanfaatkan bantuan ini untuk mencari nafkah, terutama ke laut memancing, agar dai tersebut bisa mandiri. Dengan kemandirian dia akan lebih punya kemampuan untuk menyampaikan dakwah tanpa ada tekanan ataupun ada pesan-pesan sponsor yang lainnya, karena dia mandiri. Kalau dia mandiri, dia akan menyampaikan Islam apa adanya. Kemudian yang berikutnya adalah manfaatnya juga bisa berfungsi sosial, ya, bermanfaat sosial, di mana misalnya ada jamaah pengajian atau warga jamaah masjid
ataupun bukan orang Islam sekalipun yang sakit di kampung di mana dai bertugas, dengan speedboat ini bisa diantar langsung ke kecamatan, ke puskesmas untuk pengobatan. Kira-kira berapa banyak frekuensi dakwah yang bisa dilakukan oleh dai dengan menggunakan speedboat ini dibanding dengan menggunakan kendaraan seperti perahu yang tradisional, Ustaz? Kalau dengan menggunakan perahu atau berjalan kaki, mungkin seminggu cuma bisa mencapai satu lokasi untuk berdakwah. Itu pun sudah terbuang waktu sampai 2 atau 3 hari. Tapi kalau dengan menggunakan mesin, bisa 1 minggu kita bisa targetkan 3 atau 4 kali kita berkunjung ke daerah atau desa-desa terdekat untuk berdakwah. Karena waktu yang lain itu dimanfaatkan untuk mencari nafkah, karena dai juga manusia. Makasih atas bantuan speedboatnya dari BMH Baitul Mal Hidayatullah. Mudah-mudahan kegiatan dakwah kita yang selama ini berjalan, sehingga dengan adanya speedboat ini ya kegiatan kita semakin serius. Apalagi kita lihat kondisi di Pulau Mentawai ini betul-betul banyak sekali orang yang membutuhkan tentang ilmu agama ini, sehingga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BMH atas bantuan speedboatnya. Mudah-mudahan semua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita, baik kepada saya sendiri maupun kepada Bapak yang dari BMH tentunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga program ini Islam dapat berkembang pesat di Indonesia melalui tangan-tangan dai yang berusaha gigih membina umat. Dengan keterbatasan mereka dapat berbuat kepada sesama. Mari eratkan kebersamaan, sukseskan syiar Islam.